Kalau preman-preman berdasi ini tidak diberantas, preman yang kayak gini, Pak, kami ngisi perut. Ya, ya. Ini Baik. Mbak Sylvia, bukan saya membela preman. Preman kita berantas secara hukum. Oke. Tapi mbahnya preman yang namanya mafia, mungkin ada di sekitar. Baik. Banyak sekali persoalannya, Bang Goni. Holistik sekali dijelaskan oleh Pak Susno dari hulu ke hilirnya. Kalau begitu pertanyaan saya masih valid ini. Dibina, memang sebaiknya dibina, dibinasakan atau kombinasi keduanya? Kalau mau ini persoalan selesai. Menurut saya, ya pemerintah harus tegas. Kalau memang dia tidak sesuai dengan surat yang dikeluarkan rekomendasi dari Depdagri atau dari Menkumham, ya harus dibinasakan. Karena tujuan dia itu kan berorganisasi itu terdaftar di Kumham dan Depdagri, itu dia harus paham itu. Harus fungsinya itu harus dimanfaatkan dengan baik. Jadi tidak lagi dikatakan premanisme. Ya, saya kurang sepakat lah kalau ormas itu dikatakan premanisme. Ini kan tergantung antara Depdagri dengan Kumham. Ini mana sih yang betul-betul sah, legalitasnya yang mana yang kita harus pakai? Ini dua-duanya juga berpayung hukum gitu ya. Jadi kalau dia terdaftar sama kekuatan yang di Kumham ini mana lebih kuat? Ini kan multitafsir menurut saya. Jadi harus pemerintah ini tegas. Kalau memang ini tidak layak, ya sudah tidak dikeluarkan. Ya kan harusnya ada ukurannya gitu ya. Kalau dia mendirikan ormas itu dari Depdagri ini, dia harus punya perwakilan di seluruh wilayah atau bagaimana? Ada standarisasinya. Jadi jangan hanya terdaftar, dia melaksanakan pendaftaran dan sebagainya. Oke. Itu yang maksud saya. Baik. Jadi pemerintah ini harus tegas. Berarti ini kita harus dijawab oleh Pak Wamen kalau begitu. Di sini ada kebingungan Pak Wamen soal legalitas ya. Legalitas. Kalau yang satu berbadan hukum, yang Iya. satu hanya mengantongi SKT, ini Iya. mana yang lebih kuat? Kalau membuat pelanggaran bagaimana ukurannya, indikatornya juga seperti apa? Bagaimana menjawab semua itu, Pak Wamen? Sebetulnya sudah jelas kok semua. Artinya semua akan berproses untuk menjadi badan hukum, menjadi subjek hukum agar bisa memperoleh bantuan, agar diakui dalam bekerja sama dan lain-lain gitu ya. Nah, biasanya yang terdaftar itu kemudian berproses menuju badan hukum. Nah, tetapi memang seperti yang disampaikan Pak Susno tadi, itu betul. Realita di lapangan sangat dipahami oleh teman-teman kepala daerah. Ada ormas yang betul-betul fokus pada isu-isu yang bermanfaat untuk warga. Ada ormas yang punya tendensi motif ekonomi, ada ormas yang terafiliasi dengan kepentingan politik. Nah, ini setiap kepala daerah pasti paham anatomi ini. Itu pertama. Dan yang kedua, ada saatnya untuk merangkul, mengakomodir, membina begitu ya. Tetapi para kepala daerah juga tentu sangat paham semestinya ada masanya juga harus hukum yang berbicara. Ada masanya juga kemudian ketegasanlah juga yang harus dikedepankan manakala sudah kelewat batas begitu. Dan sanksinya itu macam-macam. Ini semua biasanya dibicarakan di Forkopimda. Mana yang dibina, dibangun komunikasi, mana yang diproses hukum, mana yang individu. Dan bahkan sebetulnya secara organisasi bisa saja ormas itu diberikan sanksi, misalnya tidak dibolehkan mendapatkan hibah, ya, atau kemudian hibahnya diusut, penggunaan seperti apa, bisa dilacak, bisa dicek, kemudian masuk ke pasal pencucian uang, bisa saja. Nah, itu semua tergantung tadi, wadahnya kan sudah ada Satgas yang baru dibentuk, ataupun sebetulnya secara permanen, secara kelembagaan itu Forkopimda, ada Pak Kapolres, Dandim, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Kapolda. Nah, di situ kan dibicarakan gitu ya, karena ini merupakan tanggung jawab bersama. Semuanya tanggung jawab bersama. Baik, terima kasih kalau begitu Pak Wamendagri, Kang Bima Arya sudah bergabung bersama kami di kontroversi hari ini. Dan kami masih akan melanjutkan perbincangan ini. Bang Zul, nanti juga saya akan ke Anda lagi bersama dengan narasumber di studio. Tapi kita harus jeda lagi pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.